Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Halo Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya planet Saturn. Ini planet yang disegani sekali di komunitas astrologi, di mana ini merupakan energi yang mendisiplinkan kita, yang bikin kita jadi gigih, determinasi tinggi untuk mencapai mimpi kita. Jadi modelnya dia tuh kayak ngasih kita tough love, cinta yang kayaknya tuh keras banget gitu. Dia cinta tapi kayak kita diuji dulu, bisa nggak, bener nggak kita mau mencapai mimpi tersebut gitu loh. Oke? Anyway, kita langsung buka ya. Ada kartu-kartu apa, ada energi apa untuk Scorpio, kita lihat tantangannya apa, kita lihat kunci suksesnya apa, dan kemudian terakhir hadiah dari Saturn untuk kamu pada saat dia masuk ke konstelasi Aries. Saat ini dia sedang di Pisces, oke? Scorpio, please. Saturn transit for Scorpio, please. Wow. Saturn transit for Scorpio, please. Thank you. Okay. Saturn transit for Scorpio, please. Scorpio, please. Saturn transit for Scorpio, please. Thank you. Okay. Oh, oke. Kamu mendapatkan kartu kamu sendiri nih, Death. Scorpio, please. Saturn transit for Scorpio, please. Thank you. Okay. Oke, Scorpio, kartu yang keluar adalah Five of Cups, Two of Cups, dan Two of Swords. Ini adalah tantangannya, kendalanya yang dibawa Saturn untuk kamu. Dua kartu yang di bawah adalah kunci suksesnya, Three of Wands dan Death, energi kamu ya. Hadiah yang akan diberikan oleh Saturn untuk kamu pada saat dia keluar dari Pisces dan memasuki Aries, karena memang biasanya seperti itu. Makanya saya bilang Saturn ini sebenarnya cinta sama kita, cuma ya gitu ngasihnya tough love. Hadiahnya yang akan dia berikan untuk kamu adalah bunga clematis. Kata kuncinya adalah intelligence, kecerdasan, dan mental beauty. Mental beauty itu kayak keindahan secara mental, secara pikiran. Oke, jadi kayak clarity, kejelasan. Anyway, ini not gonna lie, saya nggak akan bohong. Ini energi ini kayaknya buat saya juga secara pribadi. Saya punya 3 planet di Scorpio, jadi kayaknya ini ngeklik juga sama saya nih energinya, kurang ajar kan? Anyway, di sini dengan kartu Five of Cups sebagai kartu pertama, yang saya rasakan mungkin kamu terutama ini untuk Scorpio yang single mungkin
kayak kamu gimana ya bilangnya, kayak kamu karena kebanyakan disakitin mungkin di masa lalu, atau kebanyakan kecewa di masa lalu. Saya nggak mau bilang sakit lah, kamu kebanyakan kecewa di masa lalu, jadi sekarang kayak kamu ngebuka hati kamu tuh pelan-pelan banget, sampai-sampai sebelum cintanya blooming, sebelum cinta antara kamu sama seseorang merekah, hubungannya udah hilang duluan gitu, udah sedikit demi sedikit udah lepas gitu. Nah, Saturn akan bikin kamu merasa seperti itu terus, kayak kenapa sih tiap kali gue deket sama orang pasti lepas lagi, pasti akhirnya jadi nggak kemana-mana, cuma sampai di talking stage misalnya, di cuma ya udah ngobrol di telepon aja atau cuma chattingan aja, tapi nggak pernah sampai misalnya ketemuan, atau nggak pernah sampai misalnya bener-bener ada komitmen gitu loh. Jadi kayak hubungannya tuh nggak two of cups ini, karena ini kendala kan, jadi kok susah banget bisa dapet yang pas gitu, yang two of cups. Two of cups kan adalah energi di mana kita sejalan secara pikiran terutama dengan seseorang, ya kan. Ini kenapa saya ngasih contohnya dalam hubungan romantis, karena saya lupa ngasih tahu tadi, Saturn lagi transit di rumah kelima kamu. Rumah kelima adalah rumah romantik, rumah yang romantik, rumah yang romantis. Ini rumah tentang bagaimana kita pendekatan tuh masuknya di rumah kelima. Kalau rumah ketujuh dalam astrologi adalah rumah komitmen. Tapi rumah kelima adalah tempatnya kita dating, berkencan, ketemuan, ngopi-ngopi bareng, terus akhirnya jadi deket gitu loh. Makanya saya kasih contohnya itu. Tapi kayak selama ini mungkin kamu merasa kayaknya susah banget sih gue untuk bisa dapat pasangan yang pas sama gue gitu loh. Kamu kayaknya mungkin kamu nggak sadar kalau sebenarnya masih ada five of cups di sebelum two of cups kamu. Jadi kayak kamu merasanya gue sih udah nggak kepengen kok balikan sama mantan gue udah tutup buku kok, gue kayaknya ngerasa udah healing, udah sembuh dari kekecewaan gue di masa lalu. Tapi kenapa sekarang gue buka hati untuk orang baru tuh kayaknya susah banget. Dengan two of swords di sini, ini kayak ada palang kan, ada palang di depan kamu gitu loh, untuk bisa memeluk orang yang kamu suka di saat ini atau di masa depan gitu loh. Jadi yang saya rasain di sini kayak kamu magerin diri kamu sendiri tanpa kamu sadari mungkin. Keinginannya, nafsunya ada, atau gairahnya, semangatnya untuk cari pasangan baru tuh ada. Tapi mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran untuk kecewa lagi, ada mungkin bisa juga harapan yang terlalu tinggi atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan tersebut, pasangan yang baru tersebut, sehingga akhirnya kalau mereka ngeselin dikit atau mereka make you feel kayak apaan sih ini orang gitu, kamu sedikit demi sedikit mundur teratur hingga akhirnya hubungannya nggak jadi kemana-mana gitu loh. Karena ini stagnan. Energi two of swords adalah energi yang stagnan. Jadi yang saya rasakan di sini, Saturn mungkin akan membuat kamu sadar dengan kendala-kendala seperti 3 kartu ini. Kamu kayak dibikin sadar bahwa ada yang harus berubah nih dari gue. Kalau gue emang mau punya pasangan baru, ada yang harus berubah gitu loh. Kunci suksesnya adalah ini, Three of Wands dan Death. Memang ada yang harus berubah, memang transformasi ya. Memang perubahan yang harus kamu embrace, harus kamu peluk tuh adalah perubahan. Dengan Three of Wands, mungkin kunci suksesnya untuk Scorpio adalah dengan lebih terbuka akan perbedaan. Gimana ya, kayak lebih terbuka akan orang-orang yang mungkin berbeda dari yang selama ini kamu pernah alami, atau terbuka terhadap orang-orang yang mungkin kurang lebih mirip tapi lebih sehat misalnya. Mungkin contohnya mungkin kayak kemarin mantan kamu zodiaknya misalnya I don't know, Pisces lah misalnya.
Kamu mungkin akan tetap ketemu sama orang-orang Pisces, tapi Pisces yang lebih sehat misalnya. Atau kamu bener-bener ketemu sama orang yang beda banget sama Pisces. Misalnya kamu ketemu sama Capricorn. Nah, kayak Three of Wands ini kan energi kita hopeful ya, penuh harapan gitu kan, menunggu kapal kita datang gitu kan. Nah, kamu diminta untuk bisa terbuka akan perbedaan atau persamaan tersebut, selama persamaannya tidak yang buruk-buruknya sama mantan kamu gitu loh. Jadi ini lebih ke death di sini, lebih ke perubahan mindset sih, perubahan pikiran. Bagaimana kamu memandang sesuatu. Jadi agar supaya kedepannya kamu berusaha untuk mencari pacar baru, mencari pasangan baru, kamu nggak lagi terus-menerus digandolin sama energi-energi dari masa lalu. Entah itu kekecewaan, entah itu ketakutan ya, atau kekhawatiran nanti disakiti lagi, apapun lah yang sebenarnya udah basi gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh bukan energi healingnya, bukan energi penyembuhannya yang kuat, tapi energi perubahan mindsetnya. Kamu udah healing, kamu udah heal, kamu udah sembuh gitu ya, tapi mindset kamu masih belum berubah. Nah, Saturn dengan dia transit di rumah kelima kamu, rumah kreativitas, rumah romantisme kita, akan meminta kamu untuk merubah mindset tersebut. Apa-apa yang kamu harapkan dari seorang pasangan, mungkin ada yang harus dirubah. Apa-apa yang kamu harapkan dari masa depan kamu mengenai urusan cinta, mungkin ada yang harus dirubah gitu loh. Jadi ini kayak perombakan yang saya rasakan. Bukan soal healing, ini bukan soal penyembuhan yang saya rasakan kamu sudah sembuh dari energi masa lalu, tapi perubahan mindsetnya. Bagaimana ke depannya kamu kalau ketemu sama orang baru. Nah, hadiahnya, kalau nanti Saturn udah keluar dari Pisces memasuki Aries, hadiahnya adalah ini, intelligence dan mental beauty. Yang artinya ya mindset kamu akan berubah 180 derajat. Bener-bener gak lagi sama dengan yang kemarin kamu masih terapkan dalam hidup kamu. Jadi intinya, bukan intinya, tapi kayak dengan hadiah ini, dengan clematis ini, dengan hadiah ini kamu akan bisa menjadi lebih optimis mungkin ya, optimis terus positif mengenai gue berani kok, sini. Misalnya kayak kamu ngomong sama Tuhan, sama semesta alam, ayo Tuhan lempar deh cowok atau cewek ke hadapan gue pasti bisa memiliki hubungan yang sehat sama dia, atau gue pasti bisa membuka hati gue buat dia gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan ada pagar. Dengan Two of Swords, dengan Five of Cups ada pagar gitu loh, yang bikin kamu jadi stagnan, nggak bisa ke arah Two of Cups ini, nggak bisa ke arah intimacy ya, emotional intimacy. Secara emosi kamu intim sama orang lain, secara emosi kamu terbuka sama orang lain. Kayak ada energi awkward, energi kaku atau kagok gitu loh. Karena mungkin kamu takut kalau kamu terlalu terbuka, nanti yang ada gue dikecewain lagi gitu loh. Tapi kekecewaan itu sendiri udah sembuh kamu. Saya merasakan udah sembuh. Udah sembuh, kamu udah gak perlu ngutak-ngatik lagi, tinggal perubahan mindsetnya. Kalau memang kamu ingin bergerak ke masa depan dengan lebih optimistik, lebih positif, terutama dalam hal percintaan gitu loh. Kalau misalnya dalam urusan, kalau misalnya kamu sudah sudah berpasangan, ya mungkin sama aja ya. Ini kan saya ngasih contoh kalian single, ini hanya contoh, tapi kalau misalnya memang ini energi ini bisa diterapkan untuk kalian yang berpasangan, ya sama juga energinya seperti itu. Misalnya pasangan kamu kemarin pernah silap, pernah melakukan kesalahan yang bikin kamu sekarang jadi takut untuk deket lagi secara emosional sama dia. Well, Saturn akan membuat kamu terus-menerus takut, terus-menerus khawatir dikecewakan lagi. Makanya kamu pasang pagar. Tapi justru pagar itulah yang harusnya dihancurkan, agar supaya kamu bisa Two of Cups lagi sama pasangan kamu. Gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, perubahan mindset sangat-sangat crucial sebagai kunci sukses kamu. Sangat penting sebagai kunci sukses kamu. Oke? Anyway, Scorpio, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.